Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin memberikan video presentasi mengenai zakat, yakni rukun ketiga dalam Islam. Oke, langsung saja kita menuju ke presentasinya. Pertama, kita akan masuk ke agenda pembahasan atau table of content, yakni ada 8 topik utama mengenai definisi zakat, hukum zakat, ancaman bagi yang enggan berzakat, keutamaan berzakat, syarat bayar zakat, ketentuan zakat mal, ketentuan zakat fitrah, dan 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah definisi zakat. Secara bahasa, at-taharah atau suci dan an-nama berkembang. Setelah istilah syar'i, penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan diisyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun nisab, ukuran minimal wajib zakat. Zakat menyucikan harta dan menumbuhkan berkah bagi yang menunaikannya. Hukum zakat. Dari Quran surat Al-Muzammil ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Yang pertama, Al-Quran. Allah memerintahkan zakat dalam banyak ayat Al-Quran. Seringkali beriringan dengan perintah salat. Yang kedua, As-Sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas lima tonggak. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Yang ketiga adalah ijma' ulama. Kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Ibnu Qudamah Al-Mughni dari Ibnu Qudamah Al-Mughni. Ancaman bagi yang enggan membayar zakat. Dalam Quran surat At-Taubah yang artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapati siksa yang pedih. Dalam Quran surat At-Taubah sendiri sudah diperingatkan. Nah, sekarang dihukumi fasik. Orang yang enggan berzakat padahal meyakini wajibnya zakat adalah orang fasik. Azab di akhirat, emas perak yang ditimbun akan dipanaskan di neraka dan membakar dahi lambung serta punggung. Harta menjadi laknat. Harta yang tidak dizakati menjadi alat siksa bagi pemiliknya di hari kiamat. Keutamaan zakat. Di antara lain keutamaan berzakat ada 5. Salah satunya yaitu dikaitkan dengan sholat. Zakat sering disebut beriringan dengan sholat dalam Al-Quran, menunjukkan kedudukannya yang agung. Yang kedua, rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah salah satu 5 tonggak utama bangunan Islam. Yang ketiga adalah pintu menuju surga. Menunaikan zakat merupakan indikasi ketakwaan dan sebab yang mendapatkan pemasukan seseorang ke surga. Derajat siddiqin dan syuhada. Rutin berzakat menjadi salah satu sebab mencapai derajat mulia siddiqin dan syuhada. 5. Merasakan manisnya iman. Menunaikan zakat dengan ikhlas dan senang hati membawa kelezatan iman yang nyata. Yang kelima, syarat bayar zakat. Syarat berzaki atau pembayar ada beberapa, yakni pertama adalah Islam dan merdeka. Tidak dipersyaratkan bagi baligh dan berakal, orang gila dan anak kecil pun wajib bayar zakat jika hartanya memenuhi syarat. Yang kedua adalah syarat harta yang dizakati. Dimiliki secara sempurna, harta yang berkembang, telah mencapai nisab, telah mencapai haul 1 tahun, merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Ketentuan zakat mal. Yang pertama adalah untuk emas 85 gram murni 24 karat zakatnya 2,5%. Untuk perak
595 gram perak murni 2,5%. Mata uang atau penghasilan setelah nisab perak kurang lebih 6 juta 2,5%. Hewan ternak unta 5, sapi 30, kambing 40 ekor sesuai ketentuan. Hasil pertanian 5 wasako 720 kg 10 sampai 5%. Barang dagangan setara nisab perak kurang lebih sekitar 6 juta 2,5% zakat. Harta karun atau rikaz tidak dipersyaratkan nisab 20% zakat. Ketentuan zakat fitrah diantara lain definisi. Sedekah wajib setiap muslim pada hari berbuka tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Kadar 1 sa' kurang lebih 2,5 sampai 3 kg. Mengeluarkan 2,5 kg sudah dianggap sah. Wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kepala keluarga menanggung zakat fitrah anggota keluarganya. Waktu afdal sejak terbit fajar hingga menjelang waktu sholat Idul Fitri. Bentuk makanan pokok, beras, gandum, kurma, kismis, keju, dan lain-lain, bukan uang. Waktu boleh 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata. Dan mengenai bentuk makanan pokok dapat disesuaikan dari daerahnya masing-masing. Misal di Indonesia bisa jadi itu berupa beras, berupa gandum, berupa ubi atau kentang juga boleh. Dan yang terakhir adalah 8 penerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan. Kedua, miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup. Ketiga, amil, panitia pengelola penyalur zakat. 4, mu'alaf, orang yang hatinya dibujuk atau dikuatkan. 5, riqab, untuk memerdekakan budak. 6, gharimin, orang yang terlilit hutang. 7, fisabilillah, di jalan Allah. Dan 8, ibnus sabil, musafir yang kehabisan bekal. Oke, mungkin segini saja penjelasan yang dapat Anas sampaikan. Dan ingat, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Quran surat Al-Muzammil. Syukran wal afwan bagi antum-antum yang telah mendengarkan penjelasan dari Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.